Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bagian neta ilo titua lowombu, pahamilah dan renungilah firman-Nya Allah. Firman Allah ini Alkitabullah insanu. Kitab Allah itu insanu. Makom insanu ini merupakan wujud nur. Oleh karena itu seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah memiliki nur, nurnya kitab. Nur kitab ini makomnya 4. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan makom-makom kitab berangkat dari kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini memiliki umulnya Alkitab, itulah makomnya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini makomnya nur. Oleh karena itu seluruh bagian lota ilo pitua lowombo, pahamilah, renungilah makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta ilo pitua lowombo ini. Karena ta ilo pitua lowombo ini benar-benar Allah anugerahkan makom ilmu nur. Berangkat dari nurnya kitab, makomnya 4. Oleh karena itu 104 kitab ini umurnya hanya 4. Itu makomnya nur. Oleh karena itu Pak Ilopitua sudah menggamblangkan berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nurnya Nabi. Inilah makom-makom nurnya kitab. Karena hanya Nabi ini merupakan perwujudan sifatnya Allah. Karena hanya Nabi yang benar-benar yang berdialog dengan Allah. Karena makom kenabian ini, inilah yang disebut makomnya 4. Ilmu nur. Berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nur Nabi, sifat Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurnya Allah. Ini yang disebut 4 makom cahaya kerajaan Allah. Kemudian hembusan dari nurnya Allah ini, makomnya 4. Inilah disebut makom nurnya kitab. Nur kitab. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad dibedah memperjelas 4 kitab di dalam qalbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah menggambarkan makom-makom ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Ilmu yang sudah diturunkan oleh Allah ini benar-benar berwujud di makom 4. Itu makomnya nur, nurnya kitab. Kemudian dari 4 nur ini kita masuk di dalam makom malaikat. Malaikat ini makomnya 4. Berangkat dari makomnya 4 ini, berangkat dari malaikat Mikail, kemudian Israfil dengan Jibril. Makom malaikat ini hanya 4. Oleh karena itu bagaimana kita mengenal wujud daripada nama-nama malaikat, namun tidak memahami makom malaikat. Nah, makom malaikat ini makomnya ruh. Oleh karena itu Ta'ilopitua sudah menggambarkan bagaimana kalian benar-benar sudah melaksanakan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad berangkat dari istinja jasad, sifat dan rohani. Kemudian wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Kemudian salat jasad, salat sifat dan salat rohani.
kemudian puasa jasad, puasa sifat, puasa rohani, kemudian zakat jasad, sifat, dan rohani, kemudian haji jasad, sifat, dan rohani. Nanti itu kita mengenal makomnya ruh. Makom ruh ini malaikat. Oleh karena itu Tailo Pitua sudah menggambarkan bagaimana kita dapat masuk langit. Kita melewat prosesnya lewat malaikat. Nah, malaikat ini makomnya 4 penjaga pintu langit. Oleh karena itu Tailo Pitua menggambarkan kepada seluruh bagian Tailo Pitua umum bagaimana kalian dapat masuk langit, namun kalian tidak mengenal makom malaikat. Alhamdulillah Tailo Pitua umum sudah menggambarkan. Oleh karena itu pahamilah, seluruh kitab-kitab ini benar diturunkan oleh Allah. Karena berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam, kemudian Sayyidina Nuh, dan Nabiullah Sayyidina Ibrahim memiliki kitab. Yang kitab yang dikandung ini makomnya nur. Kemudian kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Sayyidina Daud, kemudian Nabiullah Sayyidina Musa, kemudian Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah. Seluruh kitab-kitab ini memiliki makomnya 4, makomnya nur. Oleh karena itu seluruh kitab ini mengajarkan bagaimana kita benar-benar dapat mengistinjakan jasad, sifat, dan rohani. Ini yang wujud daripada kesucian. Oleh karena itu seluruh ajaran Nabi-Nabiullah ini mengajarkan kepada seluruh manusia benar-benar merenungi dan memahami. Karena yang diajarkan oleh seluruh para nabi-nabi ini, karena nabi ini memiliki kitab yang dari Allah. Ini yang disebut Alkitabullah Insanu. Nah, Insanu ini merupakan makom. Alhamdulillah kita sebagai umat akhir zaman, perwujudan dari Insanu. Benar-benar mengimani suatu ajaran. Ajaran seluruh para nabi-nabiullah Sayyidina Muhammad dan Nabiullah Sayyidina Isa dan Nabiullah Sayyidina Daud, Nabiullah Sayyidina Musa. Seluruh para nabi-nabiullah ini telah mengajarkan kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu makomnya 4, makomnya nur. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilafitu walawamu benar-benar sudah merenungi makom-makom kitab. Oleh karena itu, kitabnya manusia ini Al-Quran. Karena kita sebagai umat Islam, makanya kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu wujud daripada pedoman, petunjuk bagi umat akhir zaman, sebagai umat Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah telah menggambarkan agar umat akhir zaman ini dapat memahami makom-makom menurunnya kitab. Karena seluruh kitab-kitab yang ada di bumi ini memiliki nur. Oleh karena itu bagaimana bagi letak ilmu dapat memahami kitabnya makomnya nur. Oleh karena itu Tailo Pitua sudah menggambarkan makom-makom kitabnya Allah, Al-Kitabullah Insanu. Ini diperhatikan, direnungi, agar kita memahami tentang makomnya nur, kemudian makomnya kerajaan Allah, dan makom malaikat, dan makomnya makhluk. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu walawamu sudah memahami tentang wujud daripada makhluk. Nah, makhluk-makhluk ini memiliki sifat. Ini sudah berwujud di dalam jasmania. Ini yang disebut kaum-kaum.
kaumnya makhluk yang sudah berwujud di dalam jasmania ini. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alawamun. Renungilah dan pahamilah makomnya kitab yang miliknya Allah. Kitabnya Allah itu hanya melainkan insanu. Insanu itu makomnya 4. Inilah disebut nur. Oleh karena itu bagaimana kita dapat memahami kitabnya Allah. Oleh karena itu pahamilah makom malaikat. Karena malaikat ini penjaga pintu langit dan penjaga bumi. Bagaimana kita sudah mengenal nama malaikat namun tidak mengenal wujud malaikat. Oleh karena itu Tailopitua dapat menggambarkan makom-makom malaikat dan makom-makom kenabian dan makom kerajaan Allah dengan kodimnya Allah. Karena sesungguhnya Tailopitua Lowombuhu ini yang benar-benar yang sudah diundang oleh Allah berangkat dari 7 lapis bumi. Kemudian masih di dalam makom langit, melewati prosesnya makom malaikat. Nanti itu masih ke langit. Kemudian naik ke kerajaan Allah, kemudian naik di kedimnya Allah. Dipahami, direnungi. Jadi yang mi'raj ini merupakan suatu makom nur, inilah yang dikandung, inilah nur kitab. Nur kitab ini berangkat dari utusan, kemudian Rasul, dan makom Nabi dengan sifatnya Nabi. 4 inilah kitab. Inilah yang di dalam kolbu Nabi Sayyidina Muhammad yang telah dibedah memperjelas ada 4 kita di dalam kolbu Nabi Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu Tailopitua mengalami hal yang seperti dialami oleh Nabi Sayyidina Muhammad dibedah. Ini Tailopitua menceritakan kepada kalian semua. Tailopitua ini dibedah 4 cahaya di dalam kolbu Tailopitua Lowombuhu. Inilah yang disebut nur kitab. Karena Tailopitua Lowombuhu ini tidak seperti kalian. Tailopitua bukan sekolah pesantren. Tailopitua ini hanya sekolah di langit. Karena mewarisi suatu itu daripada makom nur. Seluruh bagian Tailopitua Lowombuhu benar-benar sudah merenungi, berarti sudah memahami, maka laksanakan perintah-perintah Allah ini, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Benar-benar yang sudah wujud perintah-perintah Allah ini, maka seluruh doa kalian dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu Tailopitua melaksanakan perintah-perintah Allah ini, karena Tailopitua ini sudah menerima perintah dari Allah. Coba perhatikan di seluruh dunia ini tidak ada satupun yang memahami tentang makom kitab 4. Yang memahami tentang makom kitab 4 ini yang selain yang dibedah. Dan selain memahami tentang makom malaikat, dan memahami tentang makom kerajaan Allah. 4 cahaya seperti apa hanya selain yang benar-benar yang dipusatkan yang dapat menjelaskan 4 cahaya seperti apa. Begitu pula makom qadim Allah hanya selain yang dipusatkan oleh Allah. Barang siapa yang benar-benar menjalankan mengimani ilmu-ilmu yang sudah digambarkan oleh Tailopitua Lowombuhu, maka seluruh penyakit dalam jasmania, penyakit sifat rohani, Allah cabut. Karena sudah mengimani ajaran Tailopitua Lowombuhu. Oleh karena itu Tailopitua Lowombuhu ini benar-benar melaksanakan perintah dari Allah agar kalian semua terhindar dari kiamat. Karena sesungguhnya kiamat ini kemurkaan
kutukan dari Allah, bagaimana kita dimurkai oleh Allah, bagaimana kita mendapat suatu kiamat. Berangkat dari suatu perbuatan, wujud daripada jasmani, wujud daripada sifat dan rohani, benar-benar sudah wujud dajjal. Inilah yang Allah hancurkan, Allah kiamatkan. Oleh karena itu ta'iluf itu diperintahkan oleh Allah. Laksanakan perintahku, perbaikilah umat akhir zaman, maka seluruh doamu aku kabulkan. Inilah janji Allah. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari ta'iluf itu walaupun melaksanakan perintah Allah, maka ta'iluf itu ini menyelamatkan kalian. Kembalilah ke jalan yang benar, yang diperintahkan oleh Allah, yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Karena nabiullah ini utusan Allah, memiliki kitabnya Allah. Oleh karena itu seluruh para nabi-nabiullah telah mensyariatkan wujud daripada kitabnya Allah. Kitab turun di Arab, berbahasa Arab. Kitab turun di Indonesia, maka berbahasa Indonesia. Turun di Israel, maka berbahasa Israel. Oleh karena itu kitab yang diturunkan oleh Allah bermacam-macam bahasa. Karena kitab ini hanya makomnya cuma 4. Karena itulah wujud daripada kitab Allah, Al-Kitabuna Insani. Kitabnya Allah itu hanya melainkan insani. Oleh karena itu Nabi Sayyidina Muhammad telah menggamblangkan makom-makom kitab. Doa umatku tanpa melewatiku, maka doa umatku tidak akan sampai ke Allah. Yang dikandung di dalam suatu hadis ini benar-benar wujud daripada kitabnya Allah. Muhammad itu merupakan wujud kitabnya Allah, makomnya 4. Oleh karena itu ta'iluf itu mensyariatkan sifatnya Muhammad kitab, rohani Muhammad kitab, ruhnya Muhammad kitab, nur Muhammad kitab. Karena Muhammad ini benar-benar wujud daripada perjalanan mi'raj, dan seluruh para nabi-nabi ini mi'raj karena telah menerima 4 nur kitab ini. Seluruh diajarkan oleh nabi-nabi ini 4 kitab. 4 kitab. Coba perhatikan, aku bersaksi, ini kitab yang di bumi, makomnya ruh. Kemudian bersaksi di makom langit. Kemudian naik ke kerajaan Allah, naik ke kedua Allah. 4 makom inilah perwujudan mi'raj. Inilah makom kitabnya Allah. Oleh karena itu bagaimana kita memahami tentang kitab ini nur. Karena perwujudan dari nur Allah itu hanya melainkan makom Nabi. Ini yang disebut awalu mahalakullahu ta'ala fi ilmu. Ilmu ini kitab. Oleh karena itu seluruh para nabi-nabi yang telah mensyariatkan, coba kita perhatikan apa yang dikandung di dalam semua kitab. Mengajarkan suatu wujud daripada saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai. Alhamdulillah Nabi Sayyidina Muhammad sudah mensyariatkan bagaimana kita mengistinjakan junub dan wudu agar tidak melahirkan kezaliman, agar kita benar-benar menyatu dengan kitabnya Allah. Karena kitab Al-Quran inilah kitab manusia, merupakan suatu pintu agar kita memahami kitabnya Allah.
Hingga itu di dalam suatu hadis Rasulullah, Al-Kitabul Insani, kitabnya Allah, itu manusia. Wujud yang dikandung manusia ini insanu. Kemudian Al-Kitabul Insani, kitabnya manusia itu Al-Quran. Al-Kitabul Insani, kitabnya Allah itu manusia, insanu. Kemudian Al-Insanu Kitabullah. Kitabnya manusia itu Al-Quran. Ini yang benar-benar yang sudah disusun. Inilah merupakan petunjuk. Sumber dari kitabnya Allah. Oleh karena itu Ta'iluf Pitua benar-benar yang telah Allah pusakai. Karena Ta'iluf Pitua berdialog dengan nur kitab. Karena Ta'iluf Pitua ini tidak ada sekolah. Tidak berpendidikan sama dengan kalian. Tidak sekolah dengan wujud pesantren. Hingga itu bahasa Ta'iluf Pitua ini tercampur. Karena hanya untuk sekolah di makom langit. Wujud cinta kasih dari Ta'iluf Pitua Lowombe. Perhatikan makom-makom malaikat. Malaikat itu makom ruh. Berangkat dari jasadnya napas, rohani napas, roh napas, nur napas, ini makom malaikat. Karena Ta'iluf Pitua diizinkan oleh Allah dapat membuka makom-makom ruh. Kemudian makom nabi. Nabi itu makom langit, kemudian rasul dan utusan. Di bawah dari nabi ini makom malaikat. Coba perhatikan prosesnya sakaratul maut. Malaikat pencabut nyawa. Yang dicabut. Inilah wujud daripada prosesnya. Maka nafas ini makamnya ruh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu Ta'iluf Pitua menggambarkan bagaimana seluruh bagian Ta'iluf Pitua Lowombe mengenal makam nafas. Nafas masuk. Napas keluar masuk, dan napas keluar, ini merupakan jasadnya napas. Kemudian kita masuk di dalam napas rohani. Melihat, mendengar, bersuara, merasakan. Kemudian kita masuk di dalam napas ruh. Sudah merupakan. Kemudian kita masuk di dalam napas nur yang sudah bersaksi makamnya kalimat syahadat. Karena Ta'iluf Pitua benar-benar sudah mirat menembus 700 bumi, berangkat dari prosesnya jasad, sifat dan rohani. Ini makam 6. Kemudian sudah masuk di dalam makam malaikat. Inilah perjalanan Ta'iluf Pitua mirat. Karena mirat itu bukan fisik. Mirat itu makomnya nur. Nurnya yang disebut makomnya Al-Kitabullah, kitabnya Allah, makomnya nur. Perwujudan dari sifatnya Allah. Ruhani Allah. Ruhu Allah, nur Allah, makomnya nur. Inilah yang disebut 4 utusan yang tidak akan mati dan tidak akan berakhir. Yang berakhir ini prosesnya jasmania. Prosesnya sifat rohani. Ini yang berakhir, yang di bumi. Yang kembali itu makomnya jasad nafas, rohani nafas, ruh nafas, nurunya nafas. Ini yang kembali, yang kekal. Oleh karena itu Ta'iluf Pitua mengajarkan makom-makom ilmu. Alhamdulillah. Seluruh bagian Ta'iluf Pitua perhatikan. Jangan sia-siakan ilmu ini. Apabila kalian benar-benar mengimani dan menjalankan, maka di dalam qalbul Ta'iluf Pitua Lowombe ini 4 nur. Hingga itu Ta'iluf Pitua mirat. Yang 4 nur ini naik ke qadim Allah dan naik ke kerajaan Allah. Ini yang di dalam qalbunya. Hingga itu Ta'iluf Pitua sudah menceritakan kepada kalian semua. Ta'iluf Pitua ini dibedah masuk usia kecil, remaja.
perjalanan ta'ila pitual wambu ini benar-benar setelah dilahirkan. Kemudian sudah masuk usia 7 tahun, didatangi 2 malaikat. Kemudian ketakutan. Inilah perjalanan ta'ila pitual wambu ini. Oleh karena itu ta'ila pitual menggambarkan makom-makom ilmu langit. Barang siapa yang mengimani, benar-benar menjalankan suatu ilmu yang sudah digambarkan kepada kalian semua, maka jaminan Allah itu surga muqarrabin. Karena ta'ila pituwa ini benar-benar sudah berdialog dengan kadimnya Allah. Laksanakan perintahku. Seluruh doamu aku kabulkan. Alhamdulillah Allah telah memperlihatkan kepada kalian semua suatu wujud mukjizat. Inilah yang kita renungi, kita pahami, agar benar-benar kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah ini. Seluruh bagian ta'ila pitual wambu, laksanakan benar-benar ritual puasa bagi perempuan yang kena kedatangan tamu atau disebut bulan. Maka diwajibkan dia berbuka, tidak diwajibkan berpuasa. Namun dia melanjutkan puasa sifat dan puasa rohani. Yang bisa untuk dibatalkan hanya puasa jasmania. Namun dia diwajibkan puasa sifat, puasa rohani. Inilah makom-makom yang diperhatikan bagi kaum wanita. Apabila benar-benar sudah 2 hari melaksanakan puasa, tiba-tiba sudah datang bulan. Maka segera kalian untuk berbuka. Tidak diwajibkan kalian berpuasa, namun itu hanya prosesnya jasmania. Namun kalian lanjutkan puasa sifat, puasa rohani. Ini sangat penting diperhatikan. Benar-benar wujud ketaatan kita terhadap perintah-perintah Allah. Pahamilah ta'ila pitual wambu ini. Pahamilah ta'ila pitual wambu ini. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang benar-benar yang sudah berdialog dengan qadim Allah. Apabila ada yang berdialog dengan qadim Allah, ini yang harus kita renungi. Karena di dalam suatu tabut perjanjian, berangkat dari tabut perjanjian Nabi wa Sayyidina Daud, dan tabut perjanjian Nabi wa Sayyidina Musa, dan tabut perjanjian Nabi wa Sayyidina Isa, dan tabut perjanjian Nabi wa Sayyidina Muhammad, hanya selain satu orang. Yang benar-benar yang sudah bertemu dengan Allah, dialah yang pemilik tabut perjanjian. Yang dimaksud di dalam tabut ini merupakan nurullah kitab, 10 perintah dan 10 larangan. Oleh karena itu ta'ila pitual sudah menggambarkan apa yang dilarang. Oleh karena itu ta'ila pitual sudah menggambarkan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Laksanakan perintah-perintah Allah ini. Sucikanlah jasad kalian, sucikanlah sifat kalian, sucikanlah rohani kalian, agar kalian mendapat jaminan dari Allah. Karena jasad ini, sifat dan rohani selalu melakukan kezaliman. Inilah yang dilarang oleh Allah. Ini yang disebut 10 larangan. Oleh karena itu ta'ila pitual menggambarkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian ta'ila pitual umum. Benar-benar kalian meyakini bahwa sesungguhnya ta'ila pitual ini yang benar-benar sudah berdialog dengan qadim Allah, berdialog dengan kerajaan Allah, dan berdialog dengan para nabi-nabi Allah, dan berdialog dengan makom malaikat. Oleh karena itu ta'ila pitual dapat menggambarkan makom malaikat dan makom kenabian dan makom kerajaan Allah
dan makamnya kadim Allah. Apakah kalian masih ragu? Alhamdulillah seluruh bagi Allah itu alawamu yang selama ini benar-benar mengimani Allah itu alawamu. Karena Allah itu alawamu ini benar-benar diperintahkan oleh Allah menyelamatkan kalian semua agar kalian benar-benar tidak dapat kutukan dari Allah. Renungi, pahami, sesungguhnya Allah itu alawamu ini menjalankan perintah-perintah Allah. Seluruh bagian otak itu alawamu yang benar-benar sudah memahami dan sebarkanlah rekaman ini. Dan barang siapa yang mendengar rekaman ini, apabila dia sakit, kemudian dia benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah, merenungi atas kesalahan dosa yang telah perbuat, kemudian mendengar kajian ini, memohon ampun ke Allah, langsung sembuh. Sebarkan rekaman ini. Benar-benar Allah itu alawamu menjalankan perintah Allah. Karena hatta Allah itu alawamu menerima perintah dari kadimnya Allah. Seluruh bagian Allah itu alawamu yang diberkahi oleh Allah. Laksanakan perintah Allah ini. Sucikanlah jasad kalian, sucikanlah sifat kalian, sucikanlah rohani kalian. Inilah perintah Allah. Benar-benar kalian sudah melaksanakan kesucian, maka salat kalian sempurna. Salat kalian sudah mendapatkan nur. Begitu pula puasa kalian sudah mendapatkan nur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Prosesnya kematian Allah itu benar-benar yang mewarisi ilmu ruh, yang mengenal suatu makom-makom bagaimana kalian dari dunia ini ke alam barza kemudian ke alam ruh. Oleh karena itu Allah itu menegaskan kepada kalian semua, laksanakan perintah Allah ini agar kalian terhindar dari kutukan Allah. Kutukan Allah ini yang benar-benar sudah dibahasakan kiamat. Di akhir zaman ini maka terjadi kiamat. Karena sesungguhnya kiamat itu adalah kutukan Allah. Kemurkaan Allah. Kiamat kecil sakit. Kiamat kecil tidur. Kiamat kecil tiba. Besar kematian. Renungi, pahami seluruh bagian letak ilah itu alawamu. Bagaimana kita benar-benar mengenal makomnya ruh. Agar mendapatkan suatu alam baka, alam yang kekal abadi, harus mengenal ruh. Karena ta'iluf itu benar-benar Allah pusakai dengan ilmu ruh. Oleh karena itu ta'iluf itu menggamblangkan makom-makom malaikat ini, karena malaikat itu ruh. Hingga itu ta'iluf itu benar-benar mempergunakan suatu tongkat dan cambuk, maka tidak ada satupun yang dapat menahan cambuk malaikat ini. Inilah perwujudan ta'iluf itu alawambu. Renungi dan pahami seluruh bagian ta'iluf itu alawambu. Sucikanlah jasad kalian. Sucikanlah sifat kalian. Rohani kalian. Nanti itu kita masuk di dalam puasa. Puasa kita mendapatkan nur. Salat kita mendapatkan nur. Nanti itu kita menyatu dengan ruh. Ruh menyatu dengan nur. Nur menyatu dengan kerajaan Allah. Nanti itu kita menyatu dengan kadimnya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh bagian nota ilah pituah lawamu. Malam ini benar-benar kalian sudah mengimani dan menjalankan perintah-perintah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan satu wujud keberkahan kepada kalian semua. Dan seluruh nabi-nabiullah ini memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.